Masih bersama kami di Presisi Siang. Sebuah pohon tumbang menutupi Jalan Firdaus, Kota Singkawang akibat cuaca ekstrim pada Kamis 8 Januari 2026. Kejadian ini sempat mengganggu arus lalu lintas di depan Mako Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat. Mengetahui hal tersebut, personil Polres Singkawang segera turun ke lokasi bersama warga sekitar. Mereka melakukan gotong royong membersihkan batang dan ranting pohon agar jalan kembali aman dilalui. Selain evakuasi, personil kepolisian juga mengatur arus lalu lintas selama proses pembersihan berlangsung demi keselamatan pengguna jalan. Masyarakat mengapresiasi kesigapan Polres Singkawang. Meski hujan deras, personil tetap hadir membantu warga menghadapi dampak cuaca buruk. Polres Singkawang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim dan segera melaporkan kejadian darurat di lingkungan sekitar. Dari Tim Humas Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan diskriminasi ras dan etnis serta peristiwa pembakaran kantor PT Raihan Catur Putra atau RCP di Kabupaten Morowali yang terjadi pada 3 Januari 2026. Sejak 5 Januari 2026, Polda Sulteng telah menurunkan tim pengawasan gabungan yang terdiri dari Bitpropam, Itwasda, serta unsur fungsi reserse. Tim tersebut ditugaskan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh guna memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Polisi Joko Winartono mengatakan, berdasarkan hasil sementara penanganan kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis dengan terduga pelaku berinisial AD oleh Polres Morowali telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Berdasarkan hasil sementara penanganan dari tim gabungan terkait dengan dugaan tindak pidana diskriminasi ras etnis dengan terduga pelaku AD oleh Polres Morowali telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Sementara itu, proses penyidikan terhadap kasus pembakaran masih terus berjalan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi. Kemudian terkait dengan penangkapan saudara RM yang berprofesi sebagai jurnalis, ditegaskan bahwa penindakan tersebut tidak berkaitan dengan profesi yang bersangkutan, melainkan atas dugaan tindak pidana murni yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat ini, 3 terduga pelaku pembakaran berinisial RM, A, dan AY telah diamankan di Mapores Morowali. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Terkait penanganan seorang jurnalis berinisial RM, Kombes Joko menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak berkaitan dengan profesi yang bersangkutan. Penindakan dilakukan murni atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana umum. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK RI menyampaikan perkembangan penanganan laporan hasil analisis atau LHA dalam kasus perjudian online. Total nilai uang dan aset hasil kejahatan yang berhasil diamankan mencapai 96,7 miliar rupiah. Dalam penyampaian perkembangan kasus yang disampaikan oleh Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji pada Rabu 7 Januari 2026 dijelaskan LHA dari PPATK dikembangkan menjadi 3 laporan polisi. Penanganan dilakukan melalui mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 sebagai langkah hukum untuk merampas aset hasil kejahatan. Dalam penanganan laporan polisi ini telah dilakukan 3 tahap penyitaan, yaitu pada tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada April dan Juli 2025, dan penyitaan tahap ketiga yang saat ini
kami sampaikan kepada rekan-rekan sebesar 33.877.318 rupiah dari 142 rekening. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor LPA 10 3 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Kedai 69. Melakukan penyitaan sebesar 92.645.089 rupiah dari 15 rekening. Kemudian ketiga, laporan polisi nomor LPA 23 7 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Abadi Cash. Dalam penanganan LHA tersebut, penyidik menyita dana dari ratusan rekening serta mengamankan aset fisik berupa 2 unit kendaraan roda 4. Seluruh aset ini berasal dari aliran dana situs perjudian online. Untuk barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan. Sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah 96.777.881 rupiah. Kemudian kepada rekan-rekan kami sampaikan perkembangan seluruhnya LHA PPATK di tahun 2025 sampai dengan 2026 Januari ini, yaitu 51 laporan hasil LHA, analisis PPATK, yang 17 LHA diterima langsung oleh Cyber Bareskrim Polri dan 34 LHA yang merupakan limpahan dari Direktorat Eksus Bareskrim Polri dan ditangani oleh Cyber Bareskrim Polri. Polri menegaskan penindakan terhadap perjudian online tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, namun juga menyasar pada pemutusan aliran dana dan perampasan aset sebagai bentuk efek jera dan perlindungan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memaparkan capaian keberhasilan kinerja Direktorat Tindak Pidana Siber sepanjang tahun 2025. Polri menangani ratusan kasus tindak pidana siber dengan ratusan tersangka, serta berhasil menyita aset hasil kejahatan bernilai ratusan miliar rupiah. Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta pada Rabu 7 Januari 2026. Disampaikan bahwa capaian Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan jajaran cyber selama tahun 2025 ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka. Sementara uang yang berhasil kita sita dan aset yang kita amankan senilai 286 miliar 256.178.904. Sedangkan pengajuan blokir website judi online sebanyak 231.517 website. Kita juga melaksanakan kegiatan preemptif pencegahan judi online selama 2025 sebanyak 1.764 kegiatan. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.